Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pelajaran kelas 4 tema 1 indahnya kebersamaan di subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman pada PB3. Ya, terbang dulu. Di sini ada gambar yaitu bagia yang dipakai oleh tiga pasang kaki, berarti tiga orang yang namanya adalah kelompen raksasa itu yang sering kita jumpai kelompen raksasa. Keterampilan lokomotor yang akan dilatih dalam permainan bagia adalah jalan. Ya, siswa kalian diharapkan berjalan dengan sikap tubuh tegak serta mengayunkan kaki dengan tegas dan bertenaga. Bagia dapat dibuat sendiri menggunakan potongan kayu sebagai alas. Ini potongan kayu sebagai alas. Terus ada lembaran karet dari ban bekas. Terus juga penahan jepit telapak kaki yang bervariasi tergantung pada jumlah pemain. Biasanya ini jumlah pemainnya minimal ada 3. 3 orang ini minimal 3 orang hingga 10 pemain. Ya, semakin banyak anggota yang memainkan, semakin sepasang bagia ya, maka tingkat kesulitannya akan semakin tinggi karena membutuhkan kerjasama dalam dan kekompakan yang semakin tinggi pula. Ya, minimal 3, maksimal 10, semakin banyak akan lebih susah gitu ya kesulitannya. Nah, ini di sini kerja tim. Nah, ada tiga orang dalam satu tim. Sebelum melakukan permainan bagia, kamu harus memperhatikan hal berikut. Yang perlu diperhatikan adalah buatlah kelompok yang terdiri dari 3. 1, 2, 3. Masukkan masing-masing kaki ke dalam tali bagia. Ini masukkan kakinya dalam tali bagia. Anggota kedua memegang bahu anggota depannya. Ini pegang bahu, anggota 3 memegang bahu anggota depannya. Ini pegang bawah, ini boleh ya. Ini pegang bahu, semuanya pegang bahu atau mungkin pegang perut ya. Terus anggota paling depan memberi tanda kapan berjalan dan kapan berhenti. Ya. Mana yang depan ini yang memberikan komando kiri, kanan, kiri, gitu dan seterusnya. Diskusikan kaki mana yang akan diangkat terlebih dahulu, kaki kanan atau kaki kiri dulu. Jangan sampai yang depan kaki kiri, yang belakang, yang tengah kaki kanan. Yang di sini juga yang ketiga kaki kiri. Nanti bersamaan kamu akan mengalami jatuh. Ya. Untuk menjaga kekompakan, semua anggota bisa berteriak saat berjalan kiri, kanan, kiri, dan seterusnya sampai finish. Coba berkali-kali sehingga terasa gerakan yang semakin baik dan kompak. Kelompok pertama mencapai garis akhir adalah pemenangnya. Setelah bermain bakia, diskusikanlah hal-hal berikut di kelompok kalian. Perbedaan bukanlah penghalang ya. Apakah kelompokmu berhasil mencapai tujuan tepat waktu? Ya, mungkin di sini berhasil. Mengapa? Karena kami berhasil karena kami dapat mencapai tujuan tepat waktu dan karena kami bekerja sama dengan baik. Yang kedua, bagaimana pengaruh gerak yang dilakukan setiap anggota kelompok terhadap pencapaian tujuan dalam permainan? Gerakan yang dilakukan oleh anggota kelompok mendukung gerak dalam kelompok dalam mencapai tujuan. Apabila gerakan kelompok tersebut kompak, maka akan lebih mudah dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, soal yang ketiga yaitu apa kesulitan yang kamu hadapi saat bermain bagia? Ya, kesulitan apa? Kesulitan yang dihadapi adalah memadukan gerak kelompok agar dapat bergerak secara bersamaan. Ya, kesulitannya memadukan kelompok kanan kirinya itu yang agak kesulitan. Yang keempat, bagaimana sikapmu terhadap teman satu kelompok saat bermain bagia dalam satu kelompok? Kamu bagaimana? Ya, terhadap teman satu kelompok, kami saling menghargai karena kemampuan masing-masing anggota kelompok berbeda. Ada yang dalam satu tim, ada yang tinggi, ada yang pendek, ya, ada yang sedang, ada yang gemuk, ada yang kurus. Kita harus menghargai, mengatur strategi biar bisa mencapai tujuan, biar bisa berhasil. Di sini ada telinga,
Ya, bagian-bagian cara merawat, cara kerja dan fungsi dari telinga. Ya, telinga itu adalah indera pendengaran. Bagian-bagiannya yaitu daun telinga, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, tulang-tulang pendengaran, saluran lingkaran, saraf serambi, ya, ada rumah siput ya, tuba eustachius, gendang telinga dan liang dengar. Terus di sini ada juga cara merawatnya. Bagaimana cara merawatkannya? Membersihkan telinga dengan teratur dengan menggunakan benda yang lunak ya, seperti kapas pembersih atau menggunakan kain yang dicelupkan ke air yang hangat. Setelah itu dimasukkan ke dalam telinga. Tidak boleh benda yang keras-keras, nanti kalau mengenai gendang telinga tambah bahaya. Selanjutnya cara kerjanya yaitu suara masuk ke telinga dan ditangkap gendang telinga, ditangkap oleh ya masuk ke sini, ditangkap oleh gendang telinga di dalam, lalu teruskan oleh tulang-tulang pendengar ke saraf. Dari saraf, getaran itu akan disampaikan ke otak sehingga kita dapat mendengarkan. Terus selanjutnya adalah fungsi. Fungsi dari telinga adalah untuk mendengar. Selain sebagai pendengar, juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh gitu. Makanya ada kanan, ada kiri. Kita balik, di sini ada buku yaitu berupa laporan kegiatan percobaan. Di sini ada contoh laporan kegiatan percobaan. Nama percobaannya apa? Benda bergetar sebagai sumber bunyi. Ini nama percobaannya, tujuannya untuk menjelaskan penyebab timbulnya bunyi dan cara perambatan bunyi. Alat yang perlu kalian siapkan adalah ember, kaleng biskuit, botol minuman. Langkahnya, ambillah berbagai macam benda. Benda apa saja, kamu dan beberapa temanmu bersembunyi di tempat berbeda sambil memegang benda. Setelah bergantian, bunyikan benda, minta temanmu menebak siapa pemegang benda. Yang memegang benda, yang membunyikan benda itu siapa, bergantian ya. Dan yang harus menebak, ditutup matanya menebaknya. Hasil percobaannya, telinga merupakan indera untuk mendengar. Kemampuan setiap orang untuk mendengar suara atau bunyi bervariasi ya, tidak sama. Namun juga beberapa kali ada yang salah, ada yang benar, terus ternyata ada juga yang mengalami menebaknya salah. Kesimpulannya, kemampuan telinga manusia untuk mendengar bunyi sangat terbatas ya. Umumnya yaitu mendengarkan bunyi dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz gitu. Gagasan pokok dan gagasan pendukung pada bacaan tong sampah gotong royong pada bacaan sebelumnya, yaitu di sini ada gagasan pokoknya. Ada 3 paragraf ya. Paragraf 1, warga berkumpul di lapangan kampung, itu gagasan utamanya. Gagasan pendukungnya atau gagasan pokoknya. Gagasan pendukungnya, warga membawa peralatan atau perlengkapan. Nah, itu aja sudah cukup. Terus paragraf kedua, warga bergotong royong. Bergotong royong apa ini? Misalkan menyiapkan tempat sampah. Terus cukup. Terus paragraf ketiga, warga bergotong royong mencat dan memperindah hiasan tempat sampah. Ya, ini keluarga Pak Made berkeliling membuat pola hiasan. Nah, membuat pola hiasan tempat sampah. Terus setelah itu warga membantu. Setelah itu mengecat, memperindah hiasan tempat sampah. Gitu. Terima kasih. Itulah tadi video pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.